Ya, halo, ketemu lagi ya, dengan saya. Ya, di video kali ini saya akan menyambung lagi tentang statistik Excel ya. Ya, untuk video kali ini kita sambung di part 2, statistik Excel part 2. Oke. Nah, langsung saja pada Excel statistik atau statistik Excel part 2 ini yang kita bahas adalah menu rumus count, counta, countif, dan countifs ya dengan S di belakang itu. Oke, yang seperti yang saya pernah upload di video sebelumnya, ya count itu kan dia fungsinya untuk menghitung banyak deret data angka gitu ya. Artinya kalau misalnya saya punya data, seperti ini, maka jika saya count nanti adalah hasilnya 4. Ya, ini kita bisa langsung cek saja di bagian informasi Excel-nya ya, di bagian bawah ini. Rata-ratanya 5, kalau di count itu 4, kalau di sum itu 20. Ya, kita fokus pada count. Nah, count ini ya, untuk rumus count ini itu hanya berfungsi pada data angka gitu. Nah, selanjutnya setelah count ada lagi yang disebut dengan counta. Nah, counta ini dia sama juga menghitung banyak data, akan tetapi dia juga menghitung data selain data angka. Misalkan dari data ini kita sambung ada huruf Y di sana, misalnya F di sana. Ya, ini kan ini kedua angka ini kan bukan masuk dalam data angka ya, tapi dia karakter lain. Nah, kalau misalnya ini kita counta, nah perhatikan di sini pada saat kita counta, baik counta maupun countif ya sama. Itu yang diminta adalah value 1, value 2 ya, titik-titik. Nah, titik-titik ini maksudnya value-value yang lain. Value itu artinya nilai ya. Dan nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu tergantung dari banyak data gitu ya. Nah, coba kita blok semua ini. Kemudian kita enter. Maka hasilnya nanti adalah 6. Ya, karena dia menghitung dengan variabel lain selain angka. Jadi kontennya untuk seluruh variabel atau seluruh karakter ya. Nah, kalau kita ubah count jadi count, maka nanti hasilnya 4. Kenapa? Karena count itu hanya menghitung data angkanya saja, hanya yang ini saja yang dia hitung. Yang ini tidak kan? Ya, padahal kan selnya sama ya. Dari C5 sampai C10. Ya, itu ya, paham ya? Lanjut lagi soal countif. Countif itu dia menghitung banyak deret data tapi dengan kondisi tertentu. Ya, dengan kondisi tertentu. Nah, misalkan di sini ya, saya sudah siapkan contohnya. Misalkan kita punya data seperti ini, ada nama, jenis kelamin, dan umur. Kemudian misalnya pertanyaannya adalah, misalnya berapa jumlah laki-laki pada data tersebut. Misalnya, berarti yang ditanyakan adalah jumlah laki-laki gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya hanya begini, artinya 5, 10 mungkin ya, itu mata masih mampu deteksi langsung ya. Kalau kita lihat di sini kan langsung ketahuan bahwa laki-lakinya itu ada 3 orang, perempuannya ada 2. Tapi bagaimana kalau misalnya data ini ada ratusan orang ya. Data ini ada ratusan, ribuan, atau bahkan ratus ribuan, puluh ribu. Nah, itu akan repot itu akan merusak mata itu kalau kita hitung satu-satu ya. Maka langkahnya adalah kita menggunakan rumus yang namanya countif ya. Countif ini menghitung data dengan kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu ini apa?
kondisi tertentu ini bisa kita sebut dengan syaratnya. Apa saja yang mau dihitung dari deret data itu. Nah, begitu. Ya, kita langsung saja. Maka yang pertama kita lakukan adalah sama dengan tulis rumusnya, countif. Kemudian buka kurung. Nah, pada saat kita buka kurung ini, yang diminta oleh Excel adalah range dan kriteria. Range itu adalah kolom yang akan kita hitung. Ya, karena pertanyaannya di sini ada jumlah laki-laki, maka kolom yang kita hitung itu adalah jenis kelamin. Ya. Kenapa bukan umur? Kenapa bukan nama? Ya, karena untuk mengetahui jumlah laki-laki kita memerlukan kolom jenis kelamin. Nah, gitu. Jadi setelah kontif, ya, deteksi soalnya kalau dia bilang laki-laki berarti kita ambil kolom jenis kelamin. Kalau misalnya pertanyaannya berubah menjadi berapa jumlah karyawan yang berumur 21 tahun misalnya, maka ya range-nya itu pakai kolom umur gitu. Oke, kita kembali. Dia minta laki-laki, berarti kita ini ya, kita blok seperti ini ya, B16 sampai titik 2 ini ya, itu kita baca sebagai kata sampai. Jadi sel B16 sampai di B20. Jadi segini ya. Kemudian setelah range itu ada titik koma ya, maka kita pakai titik koma. Nah, soal titik koma maupun koma itu ya teman-teman harus perhatikan sendiri nanti pada saat menuliskan rumusnya, karena kadang menggunakan titik koma, kadang menggunakan koma ya. Itu tergantung dari laptop masing-masing teman-teman gitu. Nah, kriteria itu adalah kondisi yang disyaratkan. Nah, karena dia minta laki-laki, berarti ya kita lihat di sini kode laki-laki dia pakai L atau P. Ya otomatis pakai L ya. Jadi kita masukkan huruf L. Ya. Nah, kenapa? Nah, saat memasukkan huruf L itu barengi dengan tanda petik. Ya, tanda petik ini. Kenapa? Karena tanda petik ini mengisyaratkan bahwa yang kita masukkan ini adalah sebuah inputan ya. Atau kita mengisyaratkan bahwa ini loh yang akan kita cari di range ini. Nah, begitu. Tanda petik itu ya. Kemudian kita tutup kurung. Enter. Ya, maka keluar hasilnya 3. Selesai kan? 1, 2, 3. Nah, setelah membuat rumus ini, maka apapun perubahan data yang kita lakukan di sini itu akan mengikut juga dengan jumlah yang kita masukkan di sini. Contoh misalnya P ini setelah diperiksa ternyata laki-laki ya, bukan perempuan. Misalnya kita ganti jadi L, maka nanti berubah angkanya jadi 4 gitu. Kita ganti jadi kembali jadi P, maka berubah lagi. Nah, untuk selanjutnya jumlah perempuan ya. Nah, silakan teman-teman cari sendiri ya. Nah, kalau misalnya silakan teman-teman cari berapa jumlah perempuan dari data ini, tapi menggunakan rumus juga. Dan silakan isi di kolom komentar kalau teman-teman punya kendala di sana. Oke, begitu ya kontif. Kontif tanpa S di belakang ya. Kontif. Oke. Ini sudah. Kemudian kontifs. Nah, kontifs ini sama dengan kontif di atas sebenarnya. Cuman bedanya adalah dia punya banyak kondisi. Kalau kontif ini cuma satu saja kondisinya. Ya. Tapi kalau kontif itu lebih dari satu kondisi. Contoh misalnya yang dia tanyakan adalah jumlah laki-laki yang berumur 21 tahun misalnya.
misalnya gini, jumlah laki-laki 21 tahun. Ya, maka ini kita tidak bisa lagi pakai countif. Kenapa? Karena countif itu hanya untuk satu kondisi. Nah, kalau ketemu yang soal seperti ini, mau 2 kondisi, 3 kondisi, misalkan dia minta laki-laki yang berumur 21 tahun dengan berat badan misalnya 52 kilo, memakai celana jeans, misalnya begitu ya. Maka semua kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi itu, laki-laki 21 tahun, memiliki berat badan sekian, memakai celana jeans, itu masuk dalam kondisi, artinya dia punya 4 kondisi gitu ya, atau 4 syarat lah gitu. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama kita pakai countif dengan huruf S di belakang ya. Nah, yang diminta itu juga sama dengan yang di countif tadi, yaitu yang minta kriteria range 1 dan kriteria 1. Nah, biasanya kalau di tempat saya mengajar di kursus itu, tempat kursus, saya tidak pernah sebut kata kriteria dulu. Biasanya saya hanya katakan range 1, kriteria 1, range 2, kriteria 2. Karena kenapa? Supaya kita bisa fokus gitu ya, bahwa yang dimaksud kriteria range 1 ini artinya range 1 dari countif gitu. Kriteria 1 berarti kriteria dari countif juga, cuma diulang-ulang karena banyak syaratnya. Nah, begitu kira-kira kita memahami rumus. Oke, stepnya sama. Ya, range itu tadi berarti kita memblok. Misalkan kita tentukan top range 1 dan kriteria ini adalah untuk menyelesaikan yang laki-laki. Maka kita blok ya. Kemudian tanda pemisah, perhatikan pakai titik koma di sini. Nah, titik koma itu nanti pindah lagi yang terang ya. Jadi yang tulisan tebal itu yang diminta oleh Excel gitu ya. Dia minta kriterianya untuk range 1 gitu. Berarti kita pakai laki-laki. Ya, maaf ya. Laki-laki. Ini tanda petik L, tanda petik titik koma. Minta lagi kriteria range kedua, yang ini ya, karena 21 tahun itu kan berarti bicara soal umur ya. Titik koma, tanda petik sama dengan 20, tanda petik ya. Kenapa harus pakai sama dengan? Ya, kenapa harus pakai sama dengan? Itu karena yang saya minta itu spesifik 21 tahun. Maaf ya, 21 ya. Nah, 21 tahun. Ya, karena bunyi kalimatnya begini tadi pertanyaannya. Berapa jumlah laki-laki yang berumur 21 tahun? Nah, kata berumur 21 tahun itu artinya spesifik. Tidak boleh lebih dari 21, tidak boleh kurang dari 21. Makanya kita gunakan sama dengan. Kecuali misalnya bahasanya seubah, jumlah laki-laki yang lebih dari 21 tahun. Nah, berarti kita pakai kata lebih besar. Kalau kalimatnya jumlah laki-laki yang berumur 21 tahun ke atas, itu berarti pakai lebih besar sama dengan gitu ya. Nah, sebentar saya terangkan ya soalnya. Ini logika matematika ya. Dan pasti teman-teman pernah ketemu soal logika matematika. Nah, kalau sudah selesai ini tinggal ditutup kemudian enter. Maka hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Mari kita identifikasi. Jumlah laki-laki berarti 1, 2, 3. Berumur 21 tahun berarti ini 1, 2. Jadi hanya 2 orang laki-laki yang berumur 21 tahun. Adapun ini ya, ini dia laki-laki memang, tapi ada satu kriteria yang tidak ketemu ya, yaitu umur 20 tahun. Nah, ini tidak masuk dalam kriteria. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, saya kira itu teorinya. Oke, soal lebih besar lebih kecil gitu, kapan dipakai gitu kan. Oke, saya kasih petunjuk.
Ya. Sama dengan, ya, ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ya, kalau di matematik, kalau di ini kalau di Excel ya, kalau di Excel, kalau di Math sama dengan itu kan pakai sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Kalau ini lebih besar sama dengan itu, coba kita cari dulu. Kita harus pakai equation ya, karena di keyboard itu tidak ada yang modelnya lebih besar sama dengan gitu. Coba kita cari di simbol ya, di simbol saya dulu ya, nanti di equation. Nah ini ya, minta lebih besar sama dengan berarti ini. Oke, ini lebih kecil sama dengan berarti yang ini ya. Nah itu. Jadi di Excel itu sama dengan tetap lebih besar, tetap lebih kecil, tetap, yang berubah itu hanya ini. Kalau matematika lebih besar sama dengan seperti ini simbolnya, maka di Excel itu penulisannya begini. Lebih besar dulu baru sama dengan. Dua simbol dipakai ya. Ini juga lebih kecil sama dengan. Nah, kapan kita memakai tanda sama dengan? Itu pada saat kita mendengar kalimat yang terarah atau satu arah ya. Terarah spesifik. Nah, kayak tadi, laki-laki yang berumur 21 tahun. Nah, berumur artinya satu arah dan dia spesifik. Kapan kita menggunakan lebih besar? Kalau kita ketemu dengan kalimat lebih dari. Ya. Atau lebih besar. Nah, itu kira-kira. Kapan kita ketemu tanda lebih siku ini lebih kecil? Ya, itu kalau kita ketemu kata yang lebih kecil. Ya, atau kecil dari. Selanjutnya, kapan kita ketemu tanda lebih besar sama dengan, itu kalau ada kalimat misalnya 20 tahun ke atas. Artinya 20 tahun ke atas ini angka 20-nya terhitung. Gitu. Jadi bedakan 20 tahun ke atas dengan di atas 20 tahun. 20 tahun ke atas dengan di atas 20 tahun itu beda. Kalau 20 tahun ke atas itu berarti angka 20 terhitung. 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Kalau di atas 20 itu berarti angka 20 tidak terhitung. Mesti 21, 22, 23 atau 20,1 atau 20,001 gitu. Yang jelas di atasnya angka 20. Paham ya? Tuh, sama juga ini berarti 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah. Kira-kira begitu ya. Ya. Oke. Ini untuk teorinya dulu. Ya. Soal statistika Excel part 2. Nah, saya akan buatkan lagi part 3-nya untuk contoh soal untuk count ini ya. Jadi sekian dulu untuk saya untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.